Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Seneng Gajah TV. Jadi ini adalah video part 2 setelah kemarin gua kuras kolam koi ini men. Sekarang waktunya untuk persiapan pengisian ulang si kolamnya. Nanti sebelum kita isi ulang airnya, jadi kita akan bersihin dulu men filternya, media filternya, dan ada juga persiapan untuk pengisian air kolam koi. Nah kalau gua pribadi ini yang gua persiapkan untuk atau sebelum gua pengisian ulang kolam koi. Ini bisa kalian tiru juga di rumah men. Ini sangat simple, gak ada yang aneh-aneh, gak ada yang macam-macam, dan gak ribet. Ini ada dua macam formula yang gua pakai sebelum gua isi ulang air kolam koi men. Dan kalian bisa lihat kemarin juga gua videoin si ikan-ikannya. Walaupun air di sini agak bau besi, tapi dengan racikan ini alhamdulillah mereka bisa beradaptasi dan bisa tumbuh berkembang seperti itu men. Tuh gede-gede, ada kutu ikan, gak ada jamur-jamur, sehat men. Ini dua macam. Ini yang pertama, ini untuk penjernih air. Nah ini mereknya nih men ya, bisa dicari atau dibeli di toko-toko ikan. Yang kedua, ini hal yang pasti ada di toko akuarium, yaitu garam ikan ya men ya. Jadi cukup dua hal ini kalian masukin ke kolam. Setelah ini terisi penuh, udah gitu nanti tinggal tunggu beberapa saat setelah garamnya larut, terus penjernih airnya larut, baru kalian masukin si ikan-ikannya. Dan sekarang gua mau bersihin dulu media filternya men. Nah untuk informasi juga nih buat kalian yang mungkin pengen tahu medianya apa aja, hanya ada 3 macam atau 4 macam men ya. Yang pertama ada batu apung, yang kedua ada karang jahe, yang ketiga ada gua lupa lagi men ya, kayak cangkang kerang gitu. Yang terakhir yang keempat ada jaring nelayan seperti ini. Nah untuk penyimpanannya kalian bisa sesuaikan dengan chamber yang kalian punya. Kalau gua kan ini dibagi beberapa chamber men ya. Ini yang pertama untuk air masuk, ini 3 ke 4 lalu disedot di sebelah sini men dengan pompa airnya. Jadi seperti itu. Sekarang gua mau bersihin dulu di media filternya. Ini kalau di videoin cukup lama ya men ya. Jadi nanti kalau udah gua bersihin, udah gua masukin lagi, kita lanjut ke video selanjutnya men. Oke men, jadi pembersihan media filternya udah beres. Kalian bisa lihat begitu kotornya sisa pembuangan dari pembersihan media filter ini men. Dan sekarang ini udah di tempatnya masing-masing. Ini membuktikan kalau begitu pentingnya kalian membersihkan media filter ini, karena banyak lumpur-lumpur, sisa kotoran dan lain-lain yang terdapat di media filter ini ketika kalian jarang atau telat membersihkannya men. Dan lihat tuh, coklat banget, hampir ke teman-teman ya. Nah sekarang gua tinggal ngebuang dulu semua airnya. Gua beresin dulu, gua bersihin dulu kolamnya, lalu nanti kita isi dengan air baru. Selanjutnya kita masukkan garam ikan dan penjernih airnya men. Oke, alhamdulillah nih udah beres juga gua kurasin si kolamnya men. Kalian lihat tuh udah jernih, udah bersih, udah nggak ada kotoran-kotoran lagi. Nah sekarang saatnya gua ngisi ulang kolam koi ini. Sekaligus kita masukkan 2 jenis formula yang tadi gua temennya. Ada garam ikan, ada juga penjernih air. Nah untuk banyakkan jumlah, misalkan garam ikannya berapa, terus airnya berapa, kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kolam kalian. Seperti gua ini kan sekitar 2 meter kali 3 meter, dalamnya 1 meter lebihan. Gua pakai 4 bungkus garam ikan. Ini langsung kita larutin sekarang aja ya men ya, biar nanti ketika airnya sudah penuh, garam ikannya itu udah larut semua, larut full dengan air kolamnya. Itu 4 bungkus apa kebanyakan? Enggak men, kebanyakan ini pas banget untuk membunuh bakteri-bakteri di dalam air. Dan juga nanti kan sebagian air ini mengendap di filter, jadi garamnya ini enggak semuanya bersirkulasi di dalam kolamnya aja, tapi nanti juga dia akan bersirkulasi dalam media filternya men. Nah ini bungkus garam ikannya udah masuk. Nah, kita lanjut masukin di ini men, apa sih nama, penjernih air. Ini gua udah buktikan men ya, kan kondisi air di sini yang agak bau besi, terus kadang-kadang agak keruh juga karena deket sawah di situ men ya. Ini menggunakan jernih air merek Yosaki ini atau merek apa juga sama aja. Udah buktiin kalau penjernih air ini sangat-sangat berguna untuk menjernihkan air tanpa meracuni ikan. Nah sekarang gua tunggu dulu agar kolamnya ini penuh full. Ini agak dalam juga, terus agak gede juga, jadi cukup memakan waktu yang lama untuk nunggu dia full. So nanti gua akan lanjut ketika ini udah full semua men.
Oke men, setelah semalaman kemarin gua endapin air kolam bawahnya, kalian lihat sendiri men. Ini airnya udah bener-bener jernih karena kemarin yang racikan gua itu pakai garam ikan sama yang utamanya itu penjernih airnya men. Kalian lihat men, dasarnya sampai kelihatan jelas. Ini udah jernih, udah endapin semalaman juga, jadi udah ready untuk koi-koinya pindah bawah. Nah, sekarang gua tinggal surutin dulu airnya nih. Jadi kayak gini men, kalau dalam satu kolam ikannya kebanyakan atau over kapasitas itu bukannya bagus ya men ya, bukannya indah banyak ikannya warna-warni dan lain-lain, tapi kayak gini airnya dikental terus warnanya juga jadi keruh juga, sama mereka pun di dalam jadi rebutan oksigen. Nah ini udah gak baik nih kalau misalkan dibiarin lama-lama. Terus kalian lihat tuh ikan-ikan koi gua sirip-siripnya pada rusak, ini karena digigitin sama ikan pacu albino itu men. Alah siahe, ada rusak-rusak sirip-siripnya. Ini didiemin hanya semalaman aja padahal tuh biar semuanya rusak tuh. Aduh, ini kerjaan pacu albino ini, tapi nggak kelihatan gigitnya. Kalau gua lagi di sini malah lagi diliatin nggak kelihatan nyerangnya dia tuh, tapi pas gua masuk ke dalam kayaknya tuh mereka pada berantem, pada gigitin sirip-sirip dan koinnya. Udahlah, daripada makin parah lagi kondisinya, kita buang dulu aja nih air kolam atasnya biar ikan koinnya segera gua pindahkan. Kalau udah tercipta sistem pembuangan kayak gini, jadi pas nguras kolam tuh enggak ribet-ribet kayak kolam bawah. Kalau kolam bawah itu nggak ada sistem pembuangannya men, kekurangannya tuh. Jadi kalau mau buang airnya kita pakai mesin pompa airnya. Habis itu ada sisa air mengendap, Cherokee kalau ini udah tercipta pembuangan, jadi enak saat ngurasnya men. Oke, dikarenakan airnya udah surut, sekarang kita lanjut untuk pindahin ikan-ikan koinya men, karena udah desek-desekan banget nih. Kalian lihat gede banget nih pacu albino gua, gede banget. Gua inget dulu pas awal pertama beli. Gua inget pas pertama beli dulu dia hanya 3 jari men, sekarang udah 5 jari lebih. Lihat ini 5 jari orang dewasa ya men ya, udah ketutup sama gedenya di pacu albino ini. Mantap emang, cepet banget gedenya. Ini juga gurame padang nih, gurame padang gua udah lumayan gede juga tuh. Mantap. Oke lah, nah kita saatnya untuk pindahin dulu ikan koinya men. Oke, dan semua ikan-ikan koi gua sekarang udah ada di kolam bawah. Sebenarnya di sini ada 1 ikan koi kumpai sama 3 anak koi men. Sekarang udah gua turunin ke bawah semua, jadi kolam bawah full ikan koi dan kolam atas full ikan-ikan predator gua men. Ini mumpung lagi gua mau bersihin chamber-chambernya, media-media filternya. Lanjut nanti gue isi air dan mahin garam ikan karena ini udah lama nggak dikuras. Oke men, banget mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan semoga kedepannya gua terus sering semoga kedepannya gua semakin sering dan semakin bagus lagi ngupload videonya untuk menghibur kalian semua. Akhir kata gua pamit dulu men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli dah gua gede-gede banget men.